Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hal terpenting tentang pengolahan audio pada permainan di Unity Engine, yaitu tentang audio listener. Pada kehidupan nyata, kita ketahui bahwa suara dipancarkan oleh objek dan didengarkan oleh pendengar melalui indera pendengarannya. Pendengar dapat berupa manusia ataupun hewan, yang kita ketahui bahwa indera pendengarannya adalah telinga. Pendengar juga dapat berupa buatan manusia, contohnya adalah mikrofon. Fakta pada kehidupan nyata ini, skemanya diadopsi oleh Unity. Pada Unity, suara itu dipancarkan oleh yang namanya audio source ataupun sumber suara dan didengarkan oleh audio listener. Audio listener secara default terdapat pada main kamera ketika pertama kali membuat project baru pada Unity. Main kamera sendiri pada umumnya digunakan untuk menampilkan tampilan gameplay utama pada permainan yang sedang dimainkan. Pada umumnya, audio listener ditempatkan pada main kamera bukan pada karakter pemain pada game atau yang disebut dengan third person. Hal ini dikarenakan main kamera itu menampilkan tampilan game pada game player atau orang yang memainkan gamenya, sehingga nantinya audionya akan terasa realistik terhadap pemain. Alasan yang lain mengapa audio listener ditempatkan pada main kamera adalah karena third person ataupun karakter pemain dapat berubah atau berganti-ganti, sedangkan main kamera pada umumnya cenderung tetap satu. Audio listener bertindak sebagai perangkat yang mirip mikrofon, menerima masukan dari sumber audio yang diberikan di tempat kejadian dan kemudian memutar suaranya melalui speaker pada komputer atau gadget kita. Ketika pertama kali kita membuat sebuah project pada Unity, maka otomatis pada main kamera terdapat audio listener. Sekarang kita akan mencontohkan penerapan daripada audio listener. Pertama, kita import terlebih dahulu audio source pada aset di Unity. Caranya bisa dengan drag and drop ataupun dengan memilih aset kemudian memilih import new asset. Selanjutnya kita perlu membuat dahulu objek audio source pada hierarki. Di sini kita pilih tanda tambah, kemudian kita pilih create empty. Di sini kita rename audio source 1. Kemudian pada audio source 1 ini kita pilih di bagian add component. Kemudian pada halaman pencarian kita pilih audio, kemudian pilih audio source. Komponen audio source memiliki beberapa menu. Yang pertama di sini ada audio clip. Audio clip adalah referensi file audio yang akan diputar pada audio source. Pada audio clip kita bisa memasukkan klip yang akan diputar pada audio source-nya nanti. Caranya adalah bisa mengklik tombol ini, kemudian kita pilih audio yang ada pada aset kita, atau bisa juga dengan cara drag and drop seperti ini. Kemudian di sini ada output. Secara default, output suara dari audio source dikeluarkan langsung kepada audio listener pada scenes. Di sini kita bisa mengatur audio mixer sebagai gantinya. Kemudian di sini ada mute. Jika mute diaktifkan, suara akan tetap diputar tetapi dibisukan. Bypass effect. Bypass effect digunakan untuk mematikan atau menghidupkan efek pada audio source.
Bypass listener effect digunakan untuk mematikan atau menghidupkan efek pada audio listener. Bypass reverb zone atau zona gema digunakan untuk memberikan efek gema pada suara. Contohnya ketika audio berada di dalam gua, maka audio yang terdengar lebih bergema. Untuk simpelnya, seluruh efek dapat kita nonaktifkan. Kemudian play on awake. Jika diaktifkan, suara akan mulai diputar saat scenes mulai dimainkan atau pada saat start game. Tapi jika dinonaktifkan, kita harus memainkan audio source-nya pada perintah play pada script C#. Loop digunakan untuk memutar terus-menerus audio klipnya jika sudah mencapai akhir. Priority digunakan untuk menentukan prioritas audio source ini di antara audio source yang lain pada scenes ini. Jika nilai prioritas 0 atau semakin mendekati 0, maka artinya audio source tersebut sangat penting. Tapi jika semakin mendekati 256, artinya audio source tersebut semakin tidak penting. Nilai defaultnya adalah 128, yaitu pada kondisi normal. Disarankan untuk mengatur posisi 0 jika seluruh audio source yang tidak ada yang lebih diprioritaskan pada scenes tersebut. Selanjutnya ada volume. Volume adalah tinggi rendahnya kekuatan suara audio source pada listener. Pitch adalah jumlah perubahan nada, perlambatan atau percepatan klip audio. Nilai 1 adalah kecepatan pemutaran normal. Stereopen. Stereopen digunakan untuk mengatur posisi di bidang stereo suara 2D. Kemudian ada spatial blend. Pada game 3D, ini sangat penting diatur. Di sini dapat diatur seberapa besar efek mesin 3D pada sumber audio. Di sini sebaiknya kita atur nilainya menjadi 1. Jika diatur 0, maka pada game 3D, dekat maupun jauh antara audio listener dengan audio source, maka suara yang dihasilkan akan tetap sama. Tetapi sebaliknya, jika diatur di posisi 1, maka dekat maupun jauh antara audio listener dan audio source, suara yang dihasilkan akan berbeda. Kemudian reverb zone mix. Reverb zone mix digunakan untuk mengatur jumlah sinyal output yang dirutikan ke zona reverb. Kemudian di sini ada 3D sound setting. Pengaturan ini adalah pengaturan yang diterapkan secara proporsional ke parameter spatial blend. Yang pertama ada Doppler level. Doppler level digunakan untuk menentukan seberapa banyak efek Doppler yang akan diterapkan pada source ini. Jika disetel 0, maka tidak ada efek yang diterapkan. Efek Doppler sendiri adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Dalam efek Doppler, semakin dekat benda pada pendengar, maka frekuensi suara akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian split. Split digunakan untuk mengatur sudut sebaran ke stereo 3D atau multi saluran di ruang speaker. Di sini ada volume roll off. Pada volume roll off terdapat 3 jenis roll off. Ketiga jenis ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. Yang pertama ada logarithmic roll off. Logarithmic roll off artinya adalah ketika audio listener mendekat dengan audio source, maka suara akan mengeras dengan drastis. Tetapi ketika menjauh, suara juga akan berkurang secara drastis.
Kemudian ada linear roll-off. Linear roll-off artinya semakin jauh dari audio source, maka semakin sedikit Anda dapat mendengarkan suara pada audio source tersebut. Dan yang ketiga ada custom roll-off. Custom roll-off berarti suara dari audio source tergantung dari pengaturan pada grafik roll-off. Kemudian ada min distance. Min distance digunakan untuk mengatur tingkat kekerasan suara untuk game 3D. Kemudian ada max distance. Max distance adalah jarak pelemahan suara. Jika jarak melebihi dari nilai max distance yang diatur, maka suara pada audio source akan berhenti terdengar. Baik, sekarang kita mulai mensimulasikan bagaimana penerapan audio listener pada Unity Engine. Di sini kita sudah mengatur pada audio klipnya bahwa audio klip pada audio source 1 adalah bunyi sirine ini. Pada bagian audio source yang paling penting kita atur adalah di bagian special blend. Di sini kita tinggikan nilainya menjadi 1. Dan priority-nya kita atur menjadi 0. Kita ketahui bahwa audio listener terdapat pada kamera dan audio source-nya berada di depannya. Sekarang kita play. Jika kita dekatkan audio source pada audio listener ataupun sebaliknya, maka suaranya akan semakin besar. Di sini kita perlu mengaktifkan loop supaya audio source-nya diputar terus-menerus. Sekarang kita play lagi. Jika audio source-nya kita jauhkan, maka suaranya akan semakin pelan. Jika audio source-nya melebihi jarak max distance pada audio listener, maka suaranya akan berhenti terdengar. Di sini kita bisa mendengar bahwa jika audio source-nya berada di sisi kiri audio listener, maka suara akan cenderung terdengar dari sisi sebelah kiri dari speaker kita. Tetapi jika sebaliknya, jika audio source-nya berada di sebelah kanan dari audio listener, maka akan terdengar dari stereo yang sebelah kanan. Sekarang kita akan mencontohkan bagaimana contoh penerapan dari audio listener dan audio source. Pertama kita buat scenes baru saja. Di sini kita pilih file, kemudian new scenes. Kita pilih yang basic.
kemudian kita create. Oke, kita sudah membuat sebuah scene yang baru. Di sini kita akan membuat sebuah main menu. Caranya adalah pertama kita pilih game object, kemudian kita pilih UI, dan kita pilih canvas. Untuk lebih mempermudahnya, kita di sini pilih yang versi 2D. Tampilannya begini. Di kanvas kita atur ukurannya. Di sini kita atur dengan resolusi 1920 dan 1080. Untuk membuat main menu, kita perlu mengimport gambar. Pada bagian kanvas, kita klik kanan, kemudian kita pilih UI, dan kemudian kita pilih raw image. Kemudian kita atur ukurannya sesuai dengan ukuran kanvasnya, biar full. Kemudian di sini kita perlu mengimport sebuah gambar yang akan menjadi background dari main menu kita. Kita import, contohnya adalah ini. Kemudian di bagian raw image kita bisa pilih di bagian tekstur, kemudian kita import gambarnya seperti ini. Pada bagian canvas kita bisa menambahkan audio source. Caranya adalah pilih add component, kemudian pilih audio dan audio source. Untuk main menu, kita akan mengimport sebuah musik yang baru. Contohnya adalah ini. Kemudian musik yang baru kita import, kita drag ke dalam audio source pada kanvas. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada main menu, kita bisa menambahkan sebuah tombol. Caranya adalah pada bagian kanvas kita pilih UI, kemudian di sini pilih button. Kita bisa atur ukuran dan posisinya. Kita atur ukuran dulu. Dan kita atur posisinya di tengah. Kemudian kita bisa merubah tulisan yang ada pada tombolnya di bagian teks. Kita rubah misalnya menjadi tombol play. Dan kita atur ukuran tulisannya menjadi 50. Kita sekarang bisa melihat hasilnya. Dan jangan lupa di bagian audio source kita aktifkan loopnya. Pada bagian main menu di special bed itu tidak perlu kita atur karena kita tidak menggunakan versi yang 3D. Sekarang kita bisa lihat hasilnya lagi. Itu adalah contoh penerapan sederhana dari audio listener dan audio source. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.